Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita lanjutkan ayo ikhwah kajian kita tentang istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga adalah tentang istiqamah, definisi dan keutamaannya. Definisi al-istiqamah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam sebagai berikut. Beliau menyatakan al-istiqamatu hiya sulukus siratil mustaqim wa huwa ad-dinul qawim min ghairi ta'rijin yamnatan wa la yusratan wa yashmalu dhalika fi'la ta'ati kulliha adh-dhahirati wal batinah wa tarkil manhiyati kulliha kadzalik. Istiqamah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang mulia, tanpa membelok ke kanan atau ke kiri. Hal ini mencakup melakukan semua ketaatan-ketaatan, baik ketaatan yang zahir maupun yang batin, serta meninggalkan semua larangan-larangan. Jadi istiqamah adalah orang meniti siratul mustaqim, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa belok ke kanan atau belok ke kiri. Ini istiqamah, lurus, tegak. Ya, dan ingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi wa khatta khututan biyadihi an yaminihi wa shimalihi." Dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris satu garis yang lurus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris di sampingnya, ya, sebelah kanan dan sebelah kiri garis-garis yang banyak. Lalu Nabi menyatakan, "Hada sabilullahi mustaqimah." Inilah, ya, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Jadi jalan Allah yang lurus hanya satu. Jalan-jalan kebatilan, ya, kelompok-kelompok sembalan begitu banyak. Nah, itu perhatikan firman Allah. Lalu Nabi membacakan firman Allah, "Qul hadhihi sabili wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi." Inilah jalanku yang lurus, maka ikuti. Sirati dalam bahasa Arab mufrad, tunggal, yang menunjukkan bahwasanya jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala ini hanya satu, yaitu melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun jalan-jalan yang lain, la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, karena semua itu akan memecah belah kalian semua. Ayo ikhwah, istiqamah. Ya, kita tegak konsisten di atas agama Islam ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umir." Hendaknya kamu istiqamah sebagaimana engkau diperintahkan. Yang istiqamah di atas jalan Allah, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam dua hadis riwayat Muslim dari Sufyan bin Abdullah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, qul li bil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka, qala qul amantu billah tsumma istaqim." Sufyan bin Abdullah pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku satu wasiat yang saya tidak akan bertanya kepada orang selainmu." Maka Nabi mengatakan, "Qul amantu billah." Katakan, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Qul amantu billah, iman, tempatnya di mana? Dalam hati. Dan ini adalah ikhlas, syarat diterimanya ibadah yang pertama. Tsumma istaqim, kemudian istiqomah dalam anggota badan, dalam lisan, dalam hatimu,
dalam anggota tubuhmu. Dan ini adalah al-ittiba. Oleh karena hadis yang mulia ini mengandung dua syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah al-ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaan istiqamah, ayyuhal ikhwah, yang pertama adalah turunnya para malaikat dengan membawa kabar gembira dan ketenangan pada saat seorang hamba sakaratul maut dan pada saat di alam kubur. Semua ini tercantum dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahun." Sesungguhnya orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah menjaga tauhid mereka, menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak menyimpang, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Dia memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Jangan kamu takut terhadap apa yang akan kita hadapi masa depan, dan jangan kamu sedih terhadap masalah yang telah lampau. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian dijanjikan untuk mendapatkannya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kamilah kekasih-kekasih kalian, penolong-penolong kalian pada kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak, dan bagi kalian apa yang kalian inginkan dari kenikmatan-kenikmatan. Ayat yang mulia yang menunjukkan tentang keutamaan istiqamah di atas iman, di atas tauhid, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, termasuk keutamaannya adalah dilapangkannya rezeki. Kalau kita ingin rezeki kita lancar, lapang, bertambah, salah satu faktornya adalah kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa anna istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka istiqamah di atas jalan, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka kami, kata Allah, akan memberikan kepada mereka air yang melimpah ruah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan rezeki, salah satu faktor kunci rezeki adalah istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya juga yaitu istiqamah. Dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yursilis samaa 'alaikum faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nuh kepada kaumnya, istaghfiru, banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan kepada kalian keluasan rezeki berupa harta, wadani dan anak-anak dan sawah-sawah. Oleh karenanya, tatkala datang seorang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan tentang pekerjaan, kok cari kerja sulit, kalau sekarang kan banyak gitu cari kerja kok susah. Kata Hasan Al-Basri, banyak istighfar. Datang lagi orang, kok saya belum punya anak, tolong doakan, banyak istighfar. Datang lagi orang mengadukan tentang salahnya, kok kering, panennya nggak pernah berhasil, banyak istighfar. Seorang muridnya mengatakan, wahai Imam, mereka mengadukan permasalahan yang berbeda-beda, tapi kamu menjawab satu jawaban. Kata Hasan Al-Basri, ini bukan jawaban dari saya, tapi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Saya membacakan ayat di atas. Yudhidkum bi amwal wa banin, harta, anak-anak, dan memberikan kepada kalian sungai dan sawah-sawah. Kemudian poin yang selanjutnya adalah sebab-sebab seorang menyimpang.
dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali. Ayo ikhwah, untuk kita bahas dan untuk kita tahu. Karena mengetahui kejelekan itu sangat penting agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Allah SWT menerangkan tauhid, menerangkan juga syirik, menerangkan sunnah, menerangkan bid'ah. Karena mengetahui kejelekan sangat penting agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Araftu syarra la lisyarri lakin litawajjih. Wa man la ya'rifu syarra min al-khairi ya'ruf bih. Saya mengetahui kebaikan, saya mengetahui kejelekan bukan untuk kulakukan, tetapi untuk kewaspadaan. Barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dan kejelekan, maka dia akan terjerumus dalam kejelekan tanpa sadar. Ya. Sekarang banyak teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang dulunya Masya Allah ngaji, bahkan kuat di dalam berpegang teguh terhadap agama Allah, kuat dalam berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW. Ya. Dengan berjalannya waktu, sering kita dapati saudara-saudara kita luntur di tengah jalan. Ngaji sudah enggak, ya. Kemudian sudah seperti orang-orang awam lagi, ya. Tidak ada wajah-wajah, ya, terlihat di dalamnya wajah orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa yang menyebabkan orang menyimpang dari jalan? Yang pertama, ya, al-ghuluw wa tashaddud wa tanattub. Yang pertama adalah berlebih-lebihan, sikap berlebih-lebihan, ekstrim di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-ghuluw mujawazatul had, ya, melampaui batas dari garis yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap berlebih-lebihan adalah sikap yang terlarang dan tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum." Jangan kalian, wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Dan Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal ghuluw, fa innal ghuluwa qad ahlaka man kana qablakum." Hati-hati kalian dari sikap ghuluw, berlebihan. Karena sikap ghuluw ini telah, ya, menghancurkan umat sebelum kalian. Dan Nabi bersabda, "Alakal mutanatti'un." Binasalah orang-orang yang berlebihan dalam agama mereka, dalam ibadah mereka, dalam muamalah mereka. Dan gambarannya banyak, ya, ghuluw ini. Termasuk misalkan suka mengkafirkan saudaranya tanpa dalil, tanpa keterangan yang jelas, ya, dan mengkafirkan para pemerintah, pemimpin. Ini termasuk suatu hal yang sangat berbahaya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita akan bahaya mengkafirkan tanpa dalil. Ya, saat kita sadar mengkafirkan, Nabi bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir wa laysa fi da'a ilaih." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," padahal tidak ada, maka akan kembali kepadanya. Ya, termasuk juga dalam masalah al-ghuluw adalah menyibukkan diri dengan fitnah, menyibukkan diri dengan sila wal qal. Ya, seperti ini dikatakan begini, ustaz itu begini dan begitu. Kita mencari kesalahan. Ayo Allah, hendaknya kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak menyibukkan dengan fitnah. Fakta buktikan bahwa orang-orang yang biasa menyibukkan dirinya dengan fitnah, menyibukkan dirinya dengan mencela ulama, dengan mencela para asatidzah, mencela para ulama, ya, sehingga dalam majelis-majelis mereka disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Fakta membuktikan bahwa kebanyakan mereka luntur di tengah jalan. Bagaimana tidak? Mereka telah mempersempit rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mau ngaji di tempat ini, oh nggak boleh. Ya, karena kesetrum dengan ustaz yang pertama. Ya, mau ngaji dengan ustaz ini, oh nggak boleh, karena ini nggak masuk dalam daftar ustaz-ustaz yang boleh kita ngaji kepadanya. Demikian seterusnya. Ya, kenapa kita mempersempit rahmat Allah? Kenapa kita mempersempit majlisul ilm? Selama, ya, kajian-kajian tersebut adalah menyampaikan, ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pemahaman para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa kita harus melarangnya? Dan kenapa kita harus memperingatkan umat lainnya? Maka hendaknya kita ayo bertakwa kepada Allah dan menyibukkan diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, bukan dengan qila wa qal, kabar-kabar buruk yang telah melunturkan kebanyakan saudara-saudara kita. Allahul musta'an, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala
kita memohon pertolongan kepadanya. Siapa di antara kita yang bisa selamat dari dosa? Siapa di antara kita yang selamat dari kesalahan? Maka yang dibutuhkan adalah cara menasihati dengan cara yang baik. Cara mengingatkan, saling mengingatkan dengan cara yang baik. Bukan dengan mengobrol kesalahan, sebagaimana ini adalah manhaj orang-orang yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, termasuk sebab menyimpang dari agama Islam adalah hubbud dunya wa ittiba' syahwat. Cinta dunia dan mengikuti syahwat. Manusia termasuk tabiatnya adalah cinta terhadap dunia, cinta terhadap harta, cinta terhadap anak-anak, cinta terhadap wanita. Ini merupakan tabiat yang Allah fitrahkan kepada manusia. Bukan terlarang. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah. Telah dibuat indah kepada manusia untuk cinta kepada syahwat, hal-hal yang menyenangkan, baik harta, anak-anak maupun wanita. Baik wanita, anak-anak dan harta, emas dan perak. Islam tidak melarang kepada kita untuk cinta dunia. Tapi yang dilarang adalah kita berlebih-lebihan terhadap dunia, melalaikan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala mengatur. Allah perintahkan kepada kita bekerja, mencari nafkah, mencari harta, tetapi jangan sampai dunia membuat kita buta sehingga melalaikan ketaatan kita dan tujuan hidup kita, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa contoh yang menunjukkan kepada kita banyak orang yang terfitnah dengan dunia sehingga mereka luntur di tengah jalan. Dulu masya Allah semangat ngaji, sekarang fisiknya lancar, tambah gede, tambah sibuk, sudah merotoli jadwal ngajinya. Pertama kali libur, 2 kali, akhirnya kemudian tambah jauh dari majlisul ilm, tambah jauh dari ikhwan-ikhwan, sehingga dia luntur, berubah agamanya. Lihatlah ayuhan ikhwan, orang yang terfitnah dengan harta seperti Qarun, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan menenggelamkannya. Lihat juga apa yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang 3 golongan, si botak, si buta, dan si kudi. 2 orang yang terfitnah dengan dunia sehingga mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua itu karena fitnah dunia. Lihat juga masalah wanita. Seorang laki-laki cinta wanita atau wanita cinta kepada laki-laki itu lumrah. Tetapi apabila cinta tersebut buta sampai melalaikan kita dari agama Islam, sampai melalaikan kita dari tujuan dan akhirat kita, maka ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ad-Da'wah Jawab tentang kisah seorang ahli ibadah yang biasa yang azan. Ketika dia azan, dia melirik kepada putri tetangganya, samping masjid, sehingga terfitnah dengannya. Padahal dia ada siapa? Orang yang Nasrani. Turun. Apa yang kamu inginkan? Saya menginginkan dirimu. Nggak mungkin itu dosa. Saya akan menikahimu. Nggak mungkin juga. Karena nggak mungkin orang tua saya merestui kamu Muslim, sedangkan saya Nasrani. Apa kata orang ahli ibadah tersebut? Saya akan menjadi Nasrani. Belum setuju setelah masuk Nasrani, belum nikah, dia naik terpeleset mati. Nggak dapat dua-duanya. Akhlaknya sudah copot, Islamnya sudah copot. Ini yang termasuk fitnah dunia. Oleh karenanya kita harus berhati-hati dari fitnah wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal." Saya tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki, lebih daripada fitnah kaum wanita. Betapa banyak saudara-saudara kita yang luntur dari agamanya karena mengikuti syahwat terhadap wanita.
fitnah dengan wanita. Atau termasuk fitnah juga menikah ya, dengan akhlak yang tidak bagus. Seperti dulu kasus Imran bin Hittan, seorang ulama tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, orang ulama tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia kepincut dengan seorang anak pamannya yang namanya Hamna. Cakep memang. Tapi dia berpemikiran khawarij. Ya. Maka Imran bin Hittan dinasihati oleh teman-temannya. Wah Imran, masa kamu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mau nikah sama seorang wanita yang berpemikiran khawarij? Ya, kata Imran, enggak. Nanti saya akan setelah nikah, saya akan mengeluarkan dia dari pemikiran khawarij. Tak kasih daurah nanti. Ya, biar apa? Keluar dari pemikiran khawarij. Tetapi karena cinta yang buta, Imran bukan malah berubah, tetapi malah dia yang dirubah. Sehingga menjadilah dia seorang tokoh khawarij yang membuat sayur-sayur tentang pelecehan terhadap Ali bin Abi Thalib. Ini fitnah wanita. Ya, semua itu gara-gara fitnah wanita. Oleh karenanya, hendaknya kita ayo lepas mencari wanita yang saleh. Wanita bukan tercela semuanya. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salehah. Ya. Wanita menjadi fitnah kalau dia tidak menghiasi dirinya dengan agama Islam, dengan akhlak-akhlak yang mulia, sehingga kerap kali merubah seorang laki-laki buta terhadap cintanya, buta terhadap dunia, melalaikan agamanya. Oleh karenanya diceritakan ada seorang ulama ustaz tatkala jadi pengantin baru, dia sholat jamaah. Ya. Tatkala katakan oleh teman-temannya, kok tumben pengantin baru kok sholat jamaah? Karena memang dulu kalau orang itu pengantin baru biasanya libur sholat jamaahnya, sholatnya biar di rumah aja. Ya. Maka dia mengatakan dengan ucapan yang indah, bila seorang istri saya menghalangi saya dari sholat jamaah, maka dia bukan berarti wanita yang salehah, segera saya akan menceraikannya. Demikianlah seorang laki-laki, karena laki-laki adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Pemimpin laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Yang ketiga, termasuk juga adalah termasuk cinta dunia. Gambarannya adalah cinta pangkat. Betapa banyak saudara-saudara kita karena cinta jabatan, cinta pekerjaan, kemudian merubah agamanya, mengorbankan agamanya, mengorbankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dunianya. Dulu diceritakan seorang raja yang bernama Jabal bin Ainam. Dia pernah ingin masuk Islam, menuliskan sebuah tulisan kepada Umar bin Khattab bahwasanya dia ingin masuk Islam. Maka disambut baik oleh Umar bin Khattab dan disuruh datang dengan beberapa barang tentangannya yang sangat mewah, kendaraannya, pakaiannya, disambut baik oleh Umar bin Khattab, disampaikan, diajarkan ajaran Islam. Ya. Kemudian raja tersebut minta izin untuk umrah kalau masuk Islam. Diperbolehkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika tawaf, bajunya ini tersenggol oleh orang Badui. Raja nggak biasa tersenggol. Akhirnya apa? Nggak terima, ditampar pipinya orang Badui tersebut. Orang Baduinya nggak terima juga, lapor kepada khalifah yang adil, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dipanggillah sang raja, Jabal bin Ainam, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan kepadanya, wahai Jabal, dalam Islam tidak ada pilih kasih. Siapa yang menampar pipi, maka dia ditampar. Qisas, hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaannya kepada hartanya, karena kecintaannya kepada tahtanya, dia lebih memilih untuk kembali kepada Nasrani daripada untuk ditampar. Qisas, ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah tentang orang-orang yang terfitnah dengan jabatannya, tentang pekerjaannya. Sekarang pun betapa banyak saudara-saudara kita yang sudah ngaji, sudah mengerti, kemudian cari kerjaan susah, kemudian ada korbankan agamanya. Maka ini termasuk fitnah yang harus kita waspadai, yang harus kita hindari. Ayo ikhwah.
Yang ketiga, termasuk sebab seorang menyimpang dari agama adalah teman yang jelek. Ingat, teman sangat berpengaruh, mempunyai pengaruh yang sangat dominan bagi kebaikan dan kejelekan seseorang. Betapa banyak seorang berubah menjadi baik karena sebab temannya. Sebaliknya, betapa banyak seorang yang berubah menjadi jelek karena sebab temannya. Sungguh benar, Nabi SAW tatkala bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu tergantung kepada agama temannya. Maka hendaknya kalian melihat dengan siapa dia berteman. Seorang penyair pernah mengatakan, "Anil mar'i la tas'al wasal an qarini, fa kullu qarinin bil muqarani yatari." Jangan kamu bertanya tentang seorang pada dirinya, tapi bertanyalah siapa temannya. Karena seorang itu biasanya mengikuti temannya. Karena banyak anak muda rusak, apa sebabnya? Sebabnya adalah bergaul dengan orang-orang yang rusak. Teman-temannya yang mengajarkannya untuk kerusakan dan kemaksiatan. Dan betapa banyak anak-anak muda yang bersemangat untuk menuntut ilmu, beribadah karena sebab mendapatkan teman yang baik. Dari sini ayo ikhwah, kita mengetahui kenapa para ulama kita memperingatkan secara keras kalau kita berkawan dengan orang-orang ahlul bidah, kalau kita berkawan dengan orang-orang maksiat, orang-orang yang penyesat umat. Kenapa? Di antara mereka sangat keras gitu ya, sampai mengatakan seandainya anakku berteman dengan seorang yang penjudi atau berzina, lebih saya sukai daripada dia berteman dengan ahlul bidah. Kenapa para ulama bersikeras terhadap ahlul bidah dan melarang kita dari duduk-duduk dengan ahlul bidah? Imam Nawawi mengatakan, "Kana salafu yarawna yaquluna hada wa yarawna anna al-quluba dha'ifah wa syubah khatta'ah." Para ulama salaf keras dalam masalah ini karena mereka memandang bahwa hati ini lemah, sedangkan fitnah syubhat kencang menerpa. Betapa banyak saudara-saudara kita yang berteman dengan orang-orang penyesat umat, ahlul bidah, akhirnya kemudian tertipu dengan silap lidah mereka. Maka hendaknya kita berhati-hati. Syekh Abu Zaid dalam kitabnya Nabawi mengomentari kisah Ibrahim bin Sufyan yang saya sampaikan tadi. Dari mana dia yang ulanya adalah tokoh Ahlus Sunnah berubah menjadi tokoh Khawarij. Dia mengatakan, maka hal ini pelajaran bagi seseorang untuk dari bergaul dengan ahlul bidah. Tidaklah berubahnya Irak dari mayoritas Ahlus Sunnah kepada mayoritas Syiah kecuali karena Ahlus Sunnah menikah dengan orang-orang Syiah. Karena itu kepada teman-teman kalau cari pendamping hidup jangan sembarangan, karena mereka adalah termasuk faktor yang bisa menjadikan kita istiqamah. Rasulullah SAW bersabda, "Tukahul mar'atu li'arba, limaliha, walijamaliha, walihasariha, walidiniha, fatfa bila fitin." Seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Kecantikannya, kadang orang menikah karena cantiknya, karena hartanya, karena kehormatannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, karena agama adalah kunci kebahagiaan. Dan kepada para akhwat juga demikian. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik akhlaknya dan baik agamanya, baik akidahnya, baik manhajnya, maka terimalah wahai para wali. Karena kalau tidak maka akan terjadi fitnah, kerusakan di muka bumi ini. Jadi ini pelajaran berharga bagi kalian-kalian yang belum mendapatkan calon hidup, pendamping hidup. Yang keempat, ayo ikhwah, sebab yang menyebabkan seorang bisa menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala adalah sombong dan mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah sekali sikap sombong ini.
La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seorang laki-laki yang dalam hatinya ada secuil dari kesombongan. Kenapa itu sombong? Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batarul haq wa hubbunya. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka hendaknya kita mengoreksi, mengevaluasi hati kita, ya, menyucikan hati kita ini agar benar-benar ikhlas, ya, menerima kebenaran, menerima kebenaran dari siapapun, bahkan dari musuh atau orang yang mungkin di bawah kita. Ya, jangan mentang-mentang kita udah haji, kemudian ada orang yang baru haji misalnya, dia memberikan nasihat yang baik kepada kita sombong. Udah lama haji. Jangan sampai timbul sikap sombong seperti itu. Karena bisa jadi kebenaran atau ucapan yang benar terlontar dari orang yang lebih kecil daripada kita. Bukankah Hudhud pernah mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "Ahadtu bima lam tuhid bihi ilma." Wahai Sulaiman, saya mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu kata Hudhud mengetahui apa yang terjadi di kerajaan Saba, sedangkan Nabi Sulaiman tidak mengetahuinya. Oleh karena yang diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah Darus-Sa'adah, tatkala ada seorang ustaz ditanya tentang sesuatu, lalu seorang murid mengatakan, "Saya tahu ya ustaz jawabannya." Si ustaznya marah-marah. "Saya ustaz aja nggak tahu, kok kamu tahu?" Ya, si muridnya mengatakan, "Wahai ustaz, saya tidak lebih bodoh daripada burung Hudhud, dan Anda tidak lebih alim daripada Nabi Sulaiman." Sekalipun demikian, burung Hudhud mengatakan kepada Sulaiman, "Ahadtu bima lam tuhid bihi ilma." Saya mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Maka hendaklah ayo ikhwah kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Hendaknya kita berlapang dada tatkala menerima kebenaran. Unduru ila nafa, wala tanduru ila nafa. Lihatlah apa yang dia nasihatkan. Jangan lihat kepada orangnya. Ya, saya bukan mengatakan hadis ini ya. Ini bukan hadis tapi ini karena hikmah. Yang terakhir, pembahasan yang terakhir adalah kiat-kiat agar kita bisa istiqomah. Ya. Yang pertama, kuatkan keimanan kita, kuatkan akidah kita, kuatkan tauhid kita, ya, kuatkan keikhlasan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tatkala kita menghadapi syubhat, kita menghadapi fitnah, maka kita bisa menyikapinya dengan bijak. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala orang-orang ingin merobohkan akidahnya, ingin memberikan kerancuan dan keraguan terhadap keimanannya, dalam peristiwa Isra Mi'raj, suatu peristiwa yang tidak masuk akal, ya, pada akal manusia, peristiwa yang begitu hebat, sehingga tatkala Rasulullah telah menceritakan kepada orang-orang Quraisy, mereka tertawa mengejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun menjadikan hal ini satu kesempatan untuk merobohkan akidah sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, apa kamu percaya kepada ucapan temanmu itu? Begini dan begini, tak masuk akal." Apa kata Abu Bakar? "In qala dzalika faqad shadaq." Kalau yang mengatakan adalah Muhammad, maka dia benar. Demikian hendaknya kita ayat ikhwah. Karena agama ini, karena tauhid dan akidah ini bukanlah suatu permainan yang bisa diubah dan dirubah. Ya. Setiap kali kita mendatangi orang yang kelihatannya pintar ngomong atau tulisan seakan-akan ilmiah, kita kemudian terbawa. Dan Imam Malik pernah menyatakan, "Allahummma ja'a rajulun afdalu min rajulin, tarakna ma ja'a bihi Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Apakah setiap kali ada seorang yang pintar berbicara, kita tinggalkan apa yang Allah SWT wahyukan kepada Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, termasuk sebab untuk istiqamah adalah menuntut ilmu. Karena ilmu adalah benteng bagi kita dari penyimpangan dan kesesatan, dari fitnah.
Yang saya maksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama. Al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbuka lil khilaf safahatan bainar rasul wa ra'yi faqih. Ilmu itu adalah ucapan Allah, ucapan Rasul, ucapan para sahabat. Itu ilmu yang dimaksud dalam Al-Quran dan dimaksud dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ilmu dunia, maka itu bukanlah ilmu yang dimaksud dalam Al-Quran dan hadis. Sekalipun bukan terlarang, tapi tergantung kepada tujuannya. Maka hendaknya bagi kita ayo ikhwah menyibukkan diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, menggali, bersemangat, ya, di dalam menimba ilmu. Karena ilmu ini yang menyinari kehidupan kita. Ilmu ini yang membentengi diri kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat yang dapat merubah keistiqomahan kita. Ya, simaklah nasihat Syekhul Islam Taimiyah terhadap muridnya Ibnul Qayyim. Bagaimana beliau ceritakan dalam Miftah Darus Sa'adah, dan kata Imam Ibnul Qayyim, wasiat ini sangat berharga bagiku. Saya dapat mengambil faedah yang sangat besar dari wasiat ini. Kata beliau menasihati murid kesayangannya, la taj'al qalbaka kasafinja. Janganlah kalian menjadikan hatimu seperti spons. Ya, setiap kali ada air masuk langsung diserap. Setiap kali ada syubhat yang masuk langsung diterima. Ya, walakin ij'al qalbaka kazujajah. Tetapi jadikanlah hatimu seperti kaca. Setiap kali ada syubhat yang lewat, maka dia akan mengoreksinya dan mengusirnya dengan kekuatan dan kejernihannya. Itu ilmu. Ya. Contoh mudah bahwa ilmu dapat mengusir berbagai penyimpangan dan adalah apa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW tentang Dajjal. Di akhir zaman ada seorang pemuda yang keluar menentang Dajjal. Kata Dajjal, apakah kamu beriman kepadaku? Kata pemuda tersebut, la. Anta Dajjal alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahadits. Tidak. Bahkan kamu adalah Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Lihatlah pemuda tersebut. Bagaimana dia bisa menangkis tipuan Dajjal. Dengan apa? Karena dia telah belajar dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena membaca di internet atau membaca koran atau lihat televisi, tidak. Tapi dia mendapatkannya dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, termasuk faktor hias untuk istiqomah adalah teman yang baik. Kalau teman yang jelek adalah sebab penyimpangan kita, maka teman yang baik adalah teman yang dapat membantu kita untuk istiqomah. Masalul jalisi salih kahamil. Perumpamaan teman duduk yang baik adalah seperti orang yang jualan minyak wangi. Walaupun tidak beli, mesti kita dapatkan suara yang harum. Seorang ulama salaf pernah mengatakan, kuntu qadariyah wa ahwali khawarij fa'anjani wa bisyan. Saya adalah dulu berpemahaman qadariyah, ikal hati. Paman-paman saya khawarij. Lalu Allah Subhanahu wa taala menolong saya dengan mempertemukan saya dengan Sufyan Ats-Tsauri. Karena dia bersahabat bertemu dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri, maka Sufyan Ats-Tsauri akan mengarahkan kepada agama yang baik, kepada pemahaman yang benar. Oleh karenanya saya mengimbau kepada diri kami pribadi dan kepada semuanya, jangan sampai kemudian kita menjauh dari majelis-majelis ilmu. Seandainya tidak ada faedah dari kehadiran kita di majelis ini, kecuali kita bertemu dengan saudara-saudara kita, bertemu dengan saudari-saudari kita, untuk memperkuat iman kita dan memperkuat istiqomah kita. Seandainya hanya itu saja yang kita dapatkan, tanpa ilmu-ilmu yang lainnya, maka itu sungguh merupakan faedah yang sangat berharga bagi kita. Karena yang terpenting dari ilmu yang kita dapatkan bukanlah sekedar banyaknya ilmu, tetapi bagaimana kita laksanakan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, termasuk kias untuk istiqomah
adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah, hati kita semuanya dalam jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membolak-balik. Apalagi di tengah-tengah fitnah seperti ini, seperti kata Nabi, ada seorang laki-laki di waktu pagi dia beriman, sorenya sudah kubur. Ya. Di waktu sore dia beriman, paginya sudah kubur. Qulubul ilahi baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati hamba semuanya dalam jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balik sesuai dengan kehendaknya. Kalau Nabi Muhammad SAW saja yang merupakan hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin masuk surga, selalu banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu, dalam agamamu. Maka bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak lebih membutuhkan untuk doa semacam ini? Ya, oleh karenanya, baiklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, dan saya akhiri dengan yang terakhir, yaitu qiraatul qasas al-mu'athirah, membaca kisah-kisah yang membangun. Ya, kisah-kisah yang membangun. Karena semua kita pasti asik. Ya, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran yang sangat berharga. Tentunya kisah siapa? Kisah para ulama, kisah para nabi, kisah orang-orang saleh yang dapat memberikan kehidupan dalam hati kita. Karrir alayya hadithahum ya hadi, fa hadithuhum yujlil qulubal qasi. Seringlah kamu bercerita tentang mereka, yaitu orang-orang saleh, karena kisah mereka dapat mencairkan, melunakkan hati orang yang penuh, hati orang yang keras. Kalau kita membaca misalkan kisah-kisah para nabi atau orang-orang saleh yang mereka setelah mendapatkan cobaan dan rintangan. Khabbab Ibn al-Arab, seorang sahabat Nabi SAW, bagaimana ketegarannya setelah memeluk agama Islam, sampai-sampai dia rela untuk disetrika punggungnya. Lihat kisah Bilal Ibn Rabah, ya, yang dipanaskan di padang pasir dengan batu besi. Lihat Sumayyah, lihat Ammar, lihat Yasir. Bagaimana perjuangan mereka dan ketabahan mereka. Tentunya kisah-kisah tersebut akan menggugah hati kita. Demikian juga kisah-kisah para ulama tentang husnul khatimah, ya, yaitu akhir kehidupan yang sangat indah. Semua itu akan menggugah kehidupan hati kita. Saya akhiri dengan sebuah kisah yang diceritakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam Syiar A'lamin Nubala, dalam biografi Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Al-Imam Abu Zur'ah adalah seorang ulama ahli hadis, ya, yang masyhur. Saat sakaratul maut, ya, maka beberapa sahabatnya seperti Imam Abu Hatim Ar-Razi dan lain-lainnya berkumpul untuk mentalkin beliau, mentalkin la ilaha illallah. Tapi mereka malu untuk mentalkin orang seperti Imam Abu Zur'ah. Maka mereka pun membawakan hadis secara berang. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Yang satu mengatakan haddatsana, menceritakan kepada kumpulan, mantap, enggak bisa meneruskan, lupa. Disambung lagi sama temannya, disambung lagi sama temannya, nggak ada yang bisa nyambung sampai Nabi SAW. Di saat seperti itu, Al-Imam Abu Zur'ah yang dari sisi tenang, tidak mendengarkan apapun, ya, dia membuka matanya, lalu mengatakan haddatsana fulan, haddatsana, sampai bersambung kepada Nabi. Qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ucapannya akhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kemudian setelah itu beliau wafat dan meninggal dunia. Inilah ayat-ayat yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, pas jam 11.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada kata-kata yang tidak berkenan, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau bila ada pertanyaan, sampai berapa jamnya? 20 menit, berapa jam atau 20 menit? Ada pertanyaan? Aku udah bilang semuanya. Gimana? Pertanyaan yang bagus, apakah kita boleh belajar baca Al-Quran kepada seorang yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang pertama, menuntut ilmu wali, hendaknya kita harus memilih ustaz, ya, seorang guru yang baik akidahnya dan baik akhlaknya. Demikian para ulama dahulu. Dahulu para ulama apabila ingin belajar hadis dilihat dulu, sholatnya bagaimana. Ada mereka yang meninggalkan seorang ustaz karena dia ketinggalan jamaah. Sampai seperti itu. Karena bagaimana kata Imam Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sehingga ilmu ini adalah ajaran. Maka hendaknya kalian melihat kepada siapa kalian menimba ilmu. Tetapi belajar atau menimba ilmu, lihat, diperinci. Yang pertama, kalau itu ilmu yang berkaitan tentang akidah, ya, maka kita harus mencari seorang ustaz yang baik akidahnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan belajar kepada orang-orang selainnya, dari pemikiran Khawarij, dari orang-orang Syiah, dari orang-orang Mu'tazilah dan sebagainya, karena mereka akan merusak hati kita dan merusak pemikiran kita. Tetapi kalau itu adalah ilmu-ilmu yang tidak berkaitan dengan akidah, ya, seperti tadi dikatakan ilmu tajwid, ilmu tahfiz, ya, setoran hafalan Quran saja, atau ilmu-ilmu bahasa Arab misalkan, maka ini diperinci. Kalau memang ada ustaz yang lain yang lebih selamat akidahnya, maka tidak selayaknya untuk belajar kepada mereka. Tapi kalau memang tidak ada, maka sebagaimana kata para ulama, ambil kebaikannya, tinggalkan kejelekannya. Mereka mengibaratkan seperti buah yang memiliki duri. Makan buahnya, tinggalkan durinya. Wallahu a'lam. Jelas ya? Jadi kesimpulannya, kalau itu masalah akidah, kita boleh belajar kepada yang lain, orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ilmu-ilmu yang tidak berkaitan dengan akidah, ilmu bahasa Arab, ilmu tajwid, ilmu yang lainnya, kalau lagi ada yang baik agamanya, tentu itu lebih utama. Tapi kalau tidak, maka tidak mengapa dengan tetap menghindari dari fitnah, ya, atau dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Apakah ada doa dari Nabi agar kita tetap istiqomah di atas sunnah? Nah, ya, Nabi SAW bersabda, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Ya, agamamu, yakni agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sia-sia dan doa agar kita terhindar dari sifat ghulu dalam masalah agama? Ikuti manhaj para ulama. Ya. Ikuti manhaj para ulama rabbaniyin yang mereka tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Kalau pada zaman kita, ikuti manhaj para ulama Ahlus Sunnah, misal Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Manhaj mereka adalah manhaj yang adil, manhaj yang tengah-tengah, tidak berlebihan
seperti sebagian saudara-saudara kita yang menyibukkan diri dengan fitnah dan tidak juga meremehkan, ya, dan tidak juga meremehkan. Semuanya diangkut pemikiran semuanya, ini juga keliru. Jadi harus pihak-pihak, ya, yang paling jitu adalah mengikuti manhaj para ulama rabbaniyin. Saat ini saya sangat bersemangat dan senang sekali mempelajari ilmu syar'i. Hampir setiap saat saya gunakan untuk mempelajari ilmu syar'i. Tapi akibatnya saya jadi sulit konsentrasi mempelajari ilmu kuliah. Apakah saya termasuk berlebihan? Semuanya tergantung kepada pengaturan waktu. Ya, semuanya tergantung kepada pengaturan waktu. Insya Allah ini tidak masuk dalam masalah buruk. Karena orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu syar'i, maka ini adalah membawa kepada kehidupan hatinya dan membawa kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Ya. Hanya saja seperti tadi saya katakan, hendaknya semuanya diatur waktunya, jangan sampai kemudian merugikan diri kita pada materi-materi yang lain. Bagaimana ahlu sunnah menyikapi orang yang tidak bisa istiqomah dalam sunnah? Dakwah, nasihat, ad-dinu nasihat. Ya, agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah dakwah, mengajak kepada benar. Kalau kita melihat saudara kita yang menyimpang, ya, atau lari, maka kewajiban kita adalah menasihatinya, mengingatkannya, mengajak kembali ke majelis-majelis ilmu, mengingatkan dia agar tidak terus di dalam kelalaiannya. Ini kewajiban kita. Oleh karenanya, ayolah ikhwah, hendaknya kita semuanya seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hendaknya kita adalah seperti dua tangan. Kalau ada tangan kita yang kotor, maka kita akan membersihkan tangan dengan tangan yang lainnya. Al-muslimu, al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudara yang lainnya. Kita kalau bercermin, kalau kita lihat, kalau kita pas ngaca bercermin, kemudian rambut kita misalkan acak-acakan, apa yang kita lakukan? Akan menyisirnya. Kalau mungkin ada jerawat, akan segera kita obati. Demikian juga, tatkala kita melihat saudara kita yang mungkin ada kotoran di dalamnya, berupa penyimpangan, maka kewajiban kita adalah memperbaikinya, bukan merusaknya, memperbaikinya. Ya. Jadi sikap kita adalah ikhwah, ya, terhadap saudara-saudara kita yang menyelisihi atau penyimpang adalah mengingatkan dia. Dan ini kewajiban kita. Tawassaul haq wa tawassaul sabr. Orang yang bahagia adalah orang yang mereka saling mewasiatkan, menasihatkan dengan al-haq dan menasihatkan dengan kesabaran. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah?